Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada episode ini. Saya akan em, menjawab beberapa pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya. Pertanyaannya salah satunya adalah, apakah di dalam Alkitab itu hanya daging babi saja yang diharamkan? Saya katakan bahwa dalam Alkitab bukan hanya daging babi saja yang diharamkan, karena yang mengharamkan itu adalah Tuhan sendiri yang ditulis dalam Alkitab. Tapi bukan hanya daging babi saja, saudara-saudara. Ada lagi yang lain-lain yang ditulis lebih jelasnya itu di dalam Imamat pasal 11, ya. Di sana ditulis secara detail, ya, secara lengkapnya. Kita baca saja di dalam Imamat pasal 11 ayat, kita mulai supaya lebih singkat lagi ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari ayat 4 saja ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi unta nggak boleh juga ya saudara. Kemudian dilanjut ayat 5, juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Pelanduk juga nggak boleh ya. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi kelinci juga nggak boleh saudara ya, kelinci ya. Demikian juga babi hutan. Oke ya, baru kita sampai di sini babi ya. Alkitab mencatat babi hutan. Karena memang memamah biak, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Dikatakan daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi jangankan dimakan, disentuh pun tidak boleh saudara. Alkitab tulis seperti itu ya. Jadi bukan hanya daging babi yang tidak boleh dimakan. Oh ya, sering disampaikan bahwa itu kan daging babi hutan ya, atau babi hutan yang tidak boleh dimakan atau yang diharamkan. Berarti daging babi peliharaan boleh dong, katanya begitu. Saya bilang tidak seperti itu ya. Karena dulu itu ya, pada saat ditulis Alkitab ini belum ada sistem pemeliharaan, dipelihara di kandang yang seperti sekarang ya. Jadi wajarlah ditulis bahasanya, kalimatnya babi hutan, karena belum ada sistem memelihara ya, belum ada kandang ya. Jadi itu jawabannya ya. Bagaimanapun, baik babi hutan maupun babi peliharaan, atau ya dikatakan sering babi kota ya saudara, sama saja ya. Kukunya bersela panjang dan tidak memamah biak, sama saja. Bulunya pun ya sama, moncongnya pun sama, ciri-cirinya gitu ya. Jadi sama saja, baik babi hutan maupun babi peliharaan haram ya. Yang mengharamkan adalah Tuhan ya. Kelinci, unta dan sebagainya tadi itu nggak boleh dimakan ya. Ciri-cirinya yang boleh dimakan adalah hanya yang berkuku belah dan memamah biak. Ini ditulis tadi di dalam ayat 3 ya. Setiap binatang yang berkuku belah, jadi yang kukunya terbelah ya. Tahulah kita seperti apa kuku yang terbelah itu, yaitu yang kukunya bersela panjang
Dan yang kedua dikatakan memamah biak, boleh kamu makan. Artinya ada dua ciri yang boleh dimakan di antara binatang-binatang itu, atau yang boleh dimakan. Atau binatang halal itu ciri-cirinya apa? Berkuku belah dan memamah biak. Apa maksudnya memamah biak? Mungkin kita bingung ya Bapak Saudara. Memamah biak itu adalah saya tidak bisa sampaikan dengan bahasa yang singkat, tapi saya menjelaskan begini. Kalau kita melihat kambing atau sapi ya Bapak Ibu Saudara, kalau sapi ini habis makan atau kambing ini habis makan, ya, sekenyang apapun dia, ya perutnya sampai hampir meledak begitu karena saking kenyangnya. Lalu sapi atau kambing ini tidur, Anda perhatikan, walaupun dalam posisi tidur, ya kambing atau sapi ini selalu saja mengunyah-ngunyah Bapak Saudara. Mulutnya itu mengunyah-ngunyah, padahal di dalam mulutnya itu tidak ada makanan. Itulah yang disebut dengan memamah biak. Coba kalau B2 atau babi tidur, habis kenyang dia tidur langsung diam, mulutnya diam, tidak bergerak-gerak. Berbeda seperti sapi atau kambing tadi yang memamah biak atau mengunyah-ngunyah walaupun tidak ada makanan di dalam mulutnya. Seperti itu. Oke. Baik. Apa akibatnya kalau kita terus mengkonsumsi daging binatang haram dan binatang jijik lainnya? Ya, tentu ada saudara. Sekali lagi, sebenarnya bukan hanya daging saja yang tidak boleh dimakan, tetapi ada juga ikan-ikan tidak boleh dimakan ya. Bisa dibacalah nanti di dalam ayat 9 ya, masih di dalam Imamat pasal 11 ini ayat 9. Dikatakan sini, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air. Jadi yang boleh dimakan Tuhan sudah tentukan hanya yang bersirip dan bersisik ya. Sekali lagi, yang boleh dimakan yang hidup di dalam air, ya makhluk hidup yang boleh dimakan di dalam air adalah bersisik dan bersirip. Itulah cirinya. Ya, kalau tadi binatang hidup di darat, yang berkuku belah dan memamah biak, ini di darat. Kalau yang di air atau di laut, ya punya ciri juga yang boleh dimakan, bersisik dan bersirip. Yang katakan itu bukan saya, tetapi itu Tuhan yang mengatakannya. Contoh yang bersirip dan bersisik di dalam air yang boleh dimakan. Saya kasih satu contoh adalah seperti ikan mas. Ya, ikan mas itu dia punya sisik dan punya sirip. Ya, ikan nila juga seperti itu, punya sisik dan punya sirip. Tongkol bagaimana? Ya, tongkol juga punya sisik dan punya sirip. Walaupun sisiknya hanya sedikit saja, tapi yang penting punya sisik. Oke. Dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi di luar itu Alkitab katakan tidak boleh dimakan. Bagaimana dengan belut dan lele? Lele dan belut tidak punya sisik dan tidak punya sirip. Udang tidak punya sirip dan tidak punya sirip ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke yang tadi saya katakan bahwa bagaimana dengan akibat-akibat daripada memakan daging-daging binatang haram dan binatang jijik lainnya tadi itu. Jawabannya adalah Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan lenyapkan orang-orang yang terus-menerus memakan daging-daging binatang haram dan binatang jijik tadi itu. Di mana terdapat? Kita lihat di dalam Alkitab kita Yesaya ya, Yesaya pasal 66 ayat 17 ya. Ayat 17. Saya baca bagi kita ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Alkitab ini berkata begini saudara, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Coba perhatikan. Dikatakan di sini yang memakan daging babi. Oke ya. Yang memakan daging babi dan
binatang-binatang jijik serta tikus. Ya, binatang-binatang jijik ini semua ada di dalam Imam pasal 11 tadi ya. Semua ada di dalam Imamat pasal 11. Coba dibaca dengan teliti. Ya, binatang-binatang jijik ini seperti apa namanya? Yang berjalan dengan perutnya seperti ular, itu masuk jijik, seperti ulat dan sebagainya. Itu semua tidak boleh dimakan karena dia berjalan dengan perutnya. Lengkapnya itu di dalam Imamat pasal 11. Baca semua satu pasal itu. Nah, dikatakan sini yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Nah, oke. Siapa yang makan tikus ini? Ada di bumi pertiwi kita ini, bahkan di beberapa negara. Banyak semua dimakan semua. Tikus pun dimakan. Ya. Oh, ada yang bilang, oh ini kan tikusnya enak dan tikusnya apalah itu. Saya nggak tahu. Saya bilang, yang penting Alkitab bilang tikus ya, tikus tidak boleh dimakan. Jangan dipelesetin lagi dengan alasan-alasan yang lain-lain itu. Nah, apa akibatnya kalau terus memakan itu? Alkitab berkata, mereka semuanya akan lenyap sekaligus ya. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Yang melenyapkan siapa? Tuhan, saudara. Kapan dilenyapkan? Oh, ada yang bilang, oh saya makan terus ini tapi saya nggak lenyap. Saya nggak pernah dilenyapkan Tuhan. Saya nggak pernah dibunuh oleh Tuhan, dimatikan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan bertobat kepada saudara. Alkitab ini kita ini mengandung nubuatan, ya, nubuatan. Alkitab menubuatkan. Coba kita lihat di dalam ayat 15, masih di dalam Yesaya pasal 66 ini. Yesaya 66 ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Saudara, Tuhan memang akan datang dengan api. Dunia ini akan hancur dengan api, bukan dengan air bah lagi. Nah, jadi salah satu yang dilenyapkan oleh Tuhan ya pada saat kedatangannya pada kali kedua itu nanti adalah orang-orang yang mengkonsumsi daging babi dan binatang-binatang jijik lainnya. Belum lagi dosa-dosa yang lain seperti mencuri, ya, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Itu juga termasuk. Tapi pokok yang dibicarakan di sini bahwa yang memakan daging babi dan binatang jijik lainnya dilenyapkan oleh Tuhan pada saat kedatangannya yang kedua kali, karena dia memang datang dengan penuh ketakutan ya. Dikatakan dia datang ya, sesungguhnya Tuhan akan datang dengan apa? Api. Ya, karena sekali lagi Tuhan menghancurkan dunia ini bukan dengan seperti yang sudah terjadi di zaman dahulu kala dengan air bah, bukan lagi, tetapi dia akan datang dengan api. Ya, jadi saudara, biarlah kita menyadari akan hal ini. Kita turutin saja firman Tuhan. Jangan keraskan hatinya. Ketika kita sampaikan yang benar, terima, karena Tuhan sayang dengan saudara. Mumpung ada yang memberitahukan, mumpung ada yang mengingatkan, segera bertobat. Tinggalkan hal-hal itu, karena kita tidak mungkin ya ingin masuk neraka, tidak mungkin ingin dihancurkan atau ya dilenyapkan oleh Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah lenyapkan, tidak ada kesempatan kita masuk surga. Karena apa? Memang Tuhan sudah lenyapkan, bagaimana kita masuk surga? Jadi saudara, saya hanya menyampaikan ya, keputusan adalah di tangan saudara. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran saudara sekaliannya. Tuhan memberkati kita. Kita harus ke surga. Amin.